Cik, dua, tiga. Dah, mulai no. Sana masuk balik Jeyuang tak bisa dia tagi berasanya di pot bungo. Hari ko sana sepunya Jeyuang kita live podcast Jo kurang terkenal di Sumatera Barat saat ini. Ada lagi tapi ambo. Halo terkenal itu dah. Ala terkenal paling enak. Jadi ambo mau undang Galip. Ah. Dia adalah pemilik akun dari Minanglip ya. Iya, Minanglip. Minanglip. Jadi kalau di sana mungkin punya IG silakan saja nah follower beliau, ambo langsung promoan Minanglip ya. Minanglip. Kalau IG pribadi ya dong. Aduh. Apa tuh? Riko Saptahadi. Ripko Saptahadi. Iya. Ambo pun boleh dikecan kenal beliau kan dari konten-konten beliau sana. Iya. Tapi kenal secara pribadi lah mau jona. Alah, mau pernah masuk sekali Pernah tapi masuk, boy. saya kodo Iya. masih kuruih lah. Padahal las emo. No. Dia namanya Tina. Amin. Nah, namo top beliau itu kan Dalip. Iya. Sabana nama asli Riko Riko Saptahadi. Riko Saptahadi. Iya. Asli orang mana? Palembang tau bang? Hah? Orang Palembang? Di mana? Tahu dah Buyuang. Orang Palembang. Palembang? Iya. Palembang di mana? Di Kampung Tabu. Kampung Tabu. Kalau mau dia yang muda kakek masa. Oh, Kak Ilyas kayaknya. Ayo kasinan. Awak masih deket-deket kemari lah. Suku Foto. foto, aku Iya. bapak murah foto. Jadi sana di sana. Lah, jadi di sana sadanya pada Iya. malam kok bisa berinteraksi, komen di sini nanti kok mungkin mengajukan pertanyaan ke Dalip, silakan saja tanyakan. Iya, iya, Kok iya. bilo lah bara orang anaknya, orang bininya. Di sana aja. Tapi sebelum sana tanya mau tanya. Nah, Dalip, ada pertanyaan Cie. Iya. Sejak bilo mulai menjadi konten kreator, kan Dalip kok gak takut yang menggunakan kata influencer. Aku sering mengundangnya karena aku anggaplah influencer, aku baru influencer sana. Influencer. Nah, Iya. jadi saya bilang apa? Kalau konten secara pribadi awalnya memang di Minanglip. Di Minanglip 2005 balik. Ya. Awal Minanglip di tangan awak. Jadi itu tuh memang lah jadi konten kreator tapi kreator dubbing waktu itu, mendubbing kayak mendubbing aduh artis bule bikin dubbing bahasa Minang. Nah, Tuh itu konten pertamanya gitu dah. nah, Cuman kalau yang konten yang kini kan lebih ke kuliner parodi gitu kan. Itu di akun pribadi baru 2008 balik lah, 2008 balik 2009 balik baru akan memulai di akun pribadi gitu. Nah, kalau gini kan orang kenalnya Dalip yang kreator kuliner yang makan-makan gitu. Tapi pada awalnya konten kreator awak tuh lebih ke ngedubbing. Jadi alun mencarian muko atau Toledo masih masih membuat produk-produk yang dibuat, tapi kalau kini kalau mencoba. kini lah mencoba. Kini harus mencoba. Tapi saja Tambara tuh yang mencoba kok. Mulai mencoba pajak sih prosesnya dari Minanglip pertama kan. Jadi Minanglip waktu itu tahun 2005 balik kalau nggak salah Instastory di Instagram mulai ada ledo. Iya. Jadi alun benar-benar alun tahu orang ledo gitu. Sudah tuh 2007 balik baru Instastory ado. Nah, di Instastory Minanglip tuh wak bue kayak ado mukowa tapi masih seketek masih muncuang saya nampak gitu. Oh, Alun. betul. Pak Batutian kok. Iya batu tian, jadi alun nampak sadole. Iya, iya. Jadi itu review makanan di story Minanglip, boleh nampak stay lah sampai kasih call, sampai kayak dua ngambil Iya. sampai akhirnya baru terbuka sadonya. Nah pas terbuka sadonya kok baru di akun Instagram pribadi warnanya ini. Nah, kalau akun Instagram berarti yang di Minanglip sebetulnya bahasa mungkin bisa dijalan. Ada yang pribadi, ada yang Minanglip. Minanglip Iya. berarti ada manajemennya di sana. Ya, jadi kalau Minanglip tuh bisa dibilang akun publik. Jadi Oke. akun publik tuh istilahnya apa ayo? Akun anonim kalau orang menyebutnya gitu Betul. kan. Tapi kalau kini kan kami lah menjadikan Minanglip sebagai media. Media hiburan Minang kayak gitu kan. Nah, itu akun publik itu istilahnya kini kami ada tim yang menghandle Minanglip. Awak pribadi pun kini karena ada tim tidak terlalu fokus ke akun Minanglip lah gitu kan. Memang tim yang menghandle. Tapi kalau yang awak akun awak secara pribadi itu bisa dibilang akun personal. Nah, di akun personal kok lah awak bisa mengekspresikan sadonya. Kalau di Minanglip ada batasan-batasan gitu. Tidak hanya sebatas mengekspresikan diri. Iya. Penghasilan pun sudah jadinya kalau sekarang kalau di Minanglip itu bagi. Nah, ini perbandingannya dia lah mengalir saya. Perbandingannya memang pendapatan sebagai influencer kok di Minanglip kok pasti ada bara orang di sini kan? Iya. Bara orang gini, Balapan balapan. orang Minanglip.
Mana banyak kini penghasilan Minang Lip pada konten pribadi? Minang Lip followernya 600.000. Ah. Awak followernya 50 ribuan baru kan. Kalau secara penghasilan lebih kadang penghasilan awak pribadi. Minang Lip tuh 600.000 follower. Iya. Kalau pribadi, 50.000 baru. IG-nya Riko Saptadi. Ripko Saptadi, tolong stay ditambah di pilih banyak ya. 50.000 ya. 52.000. 52.000. Iya, Nah, 52.000. Iko pun ternyata menghasilkan lebih besar. Iya. Ini enggak berang orang Minang. Nggak lah, itu kan awak mau curang. Tapi saat awak nanti, jadi kan kalau Tapi awak di konten pribadi menggunakan nama Dalip enggak? Dalip, Tetap jadi. ya karena Dalip tuh personal brand gitu. Jadi Dalip tuh kan karena memangnya awalnya admin Minang Lip. Jadi Ya. admin kok kayak akun-akun lain. minum surang sama kami mah tolong. Nggak sampai minuman kemari. Iya. Tolonglah sampai kemari kan. Jadi kan kalau di Minang Lip awalnya jadi admin Minang Lip dipanggil makasih Om. Iya, terus Dipanggil Dalip gitu kan. Ah. Jadi kalau admin itu kan biasanya dipanggil Damin. Kayak Otalapau dipanggil Damin. Kayak Info Sumbar dipanggil keceknya ada pernah dipanggil Damin, Dasum kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau di Minang Lip dipanggil Dalip. Dalip. Admin sebagai admin Minang Lip. Nah, setelah awak ke akun personal, namun itu tak bawa gitu. Dan kalau kini wak lebih menyebutnya sebagai personal branding. Dalip tuh personal branding wak gitu. Orang Minang asli suku Tanjang. Humua suku atau humua barasan. Harus bongkar. Ada orang bisa bongkar dari tanyokan. Berapa? Kalau gua mungkin orang sana pun sama Masih 22 tahun. Gua PP 2009. Nah, pertanyaannya kalau untuk secara kehidupan finansial, kepala bilang dia cukup. Kalau di kecean Baga, ini baga di konten di kontennya baga ke sana. Jadi yang mau ujian tanya. Bara lain cukui. Kamu kan nak tanya nomor. Cukui itu dia. Iya, namanya aku di Dabuan. Tujuh ada sih kebutuhan darurat gitu kan. Nah, kalau lapangannya kolon dari kawan lain. Nah, soalnya arah pertanyaan itu boleh kok. Kalau lah cukui atau barat dia, itu ke bini. Itu tak bisa tanya. Kamu tahu sana, kamu tahu sana. Kalau ini banyak pertanyaan itu kayaknya mau bingung kan. Tahu kamu yang mau tembak kan? Itu ke bini. Nah, model itu udah buyang. Kalau awak ini kalau misalkan ada nenio pek lah, ada udah buyang aponya pek lah gitu ah. Oh betul. Acu, Lalu selek. pokoknya, alah, lah terdengar tuh sana, ku ada Ah. anak gadis, rasanya Lila. kalau nanti gagih kau Iya. bantu. Kau bisa. Ada gitu ah. Lah, ada nak mungkin. Apa syaratnya? Buka saja sekolah asal awak dan Tahu tapi ada. Asa, ini sebenarnya mode. Pertanyaan orang mode itu kalau dari Di perkontenan aja itu anggap sebagai warna. Maksudnya ya itu konten mah warna gitu kan. Cuman terkadang kalau misalkan itu itulah ala itu sebenarnya serius sebenarnya kok. Kalau misalkan masih tak warna bisa jadi warna. kalau ini ampun yang bahasanya serius. Ampun yang tanya serius. Masih itu aja. Kalau tanya serius, aku aja serius lah. Ya. Kalau itu serius ini memang bisa dibilang awak apa duit di bawahnya gitu kan. cuman kalau dari awak pribadi Oh, nah, dalam usaha Dari segi umur lah, tapi mungkin dari segi kesiapan. siapa Secara mental siap, secara finansial siap. Anda siap. yang nggak siap tuh artinya Dan awak cocok alun. alun basobok dengan orang yang tepat yang awak inginkan gitu. Nah seperti Sarupoa sih, yang tepat tuh Sarupoa. Ya, yang tepat yang pertama yang awak bisa inyo bisa mengerti awak, yang inyo bisa yang awak bisa share kehidupan awak inyo semuanya gitu kan. Dan sampai saat ini awak udah sobok orang yang kayak gitu ledo gitu. Artinya Inyo harus paham dengan kesibukan seorang Dalip. Ya, dengan kesibukan Wak, dengan semua yang Wak lakukan di perkontenan, karena mungkin banyak orang yang tidak bisa nerima apa yang Wak lakukan Betul. di sosial Itu media tuh tuh. pertanyaan tuh kesini tuh. Nah, dengan follower yang akun pribadi berapa tadi 52.000. 52.000, kemudian di Minang Lip pun sekitar 600.000. Ya, Tidak semua komen-komen di sini netizen yang baik. ya, Pasti ada istilah haters. ya.
bahas secara pribadi menanggapi itu. Kalau di Minanglip bisa dibilang itu kan akun publik. Memang kalau misalkan lah terkadang Iko ada buyong. Kalau misalkan di Minanglip awak posting konten awak itulah ndak mau baca komen lah. Tidak penting baca komen. Ndak mau baca komen karena takut gitu kan, karena awak termasuk orang yang ndak terlalu kuat mental untuk membaca head comment. Takut awak serius. Tapi kalau di akun pribadi itu kan ranah awak, maksudnya ruang lingkup awak. Betul. Nggak bisa ada hater di situ doh. Ada hater langsung oblok, ada hater di DM, di komen, ada hater langsung oblok. Jadi nggak awak pikir, terkadang pernah malahan hater tuh wah suruh follower menyerang wak posting ke story gitu kan, serang coba. Diserang dia follower langsung. Oh, jadi memanfaatkan follower untuk menyerang haters. Menarik Iya, strategi. nah bisa hater itu karena di akun wak gitu kan. Ya, ya. Kalau di Minanglip baru nggak. Nah, seperti nggak sana wacot. yang tadi bisa kok kalau lah jadi seperti Galip nya akan memanfaatkan cara itu kan. Kalau ada follower caca gitu kan. Iya. Karena biasanya jadi aja hater tuh memang orang-orang yang pertamanya iri, nyo ndak bahagia di hidupnya, nyo ndak punya karajo mungkin gitu. Karena awak merasa pun bingung, awak dayung bingung. Orang hater kok asih yang ada di pikirannya gitu. Baik itu. Serius, ya kena. Makanya sampai harus panik-panik head orang di situ, nyo mahabian energinya, mahabian pikirannya itu kasih itu, padahal untungnya nyo tak ada. Sebenarnya mereka kalau menembo. Kok ambo memahami. Berarti pernah jadi hater ya? Enggak. Ambo malah mencoba belajar memahami seorang hater. Iya, betul. Haters itu sering bersembunyi di akun-akun Akun fake. Manyuwa. Artinya mereka pengecut. Iya. Dan memang Betul. itulah kelainan jiwa mereka. Dia bahagia mencaci maki orang. Sehingga dia merasa ini punya kuasa atas kehidupan orang lain Iya. kan. Ya orang-orang seperti itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan loh. Iya. Bagaimanapun yang tadi pernah lu jadi dapet hater. Oh, dapet hater. Aku pernah jadi hater. Enggak, kalau pernah jadi hater enggak dong. Hater tuh orang-orang pengecut gitu. Iya. Nah, secara pribadi tadi kalau aku Minanglip artinya kan enggak dibaca. Kalau secara pribadi ditemukan enggak hater? Ada terakhir kemarin pas ada kasus tek petang gitu kan. Jadi banyak hater muncul. Nah, pas ada kasus tuh DM enggak baca doh. Baca karena wah yakin itu pasti banyak hater gitu yang masuk gitu kan. Tapi kalau sempat baca orangnya langsung oblok, masuknya kayak ke kolom komen langsung oblok orangnya gitu. Nah, pernah nggak ngalami konten yang dibuat ternyata itu menjadi sebuah masalah? Pernah, banyak sih. Kadang kecolongan gitu. Kecolongannya dalam artian apa? Iya, kadang awak ndak sengaja menyabui itu tuh sebuah wan mikir itu tuh kesalahan doh. Wak kurang inget sih, pokoknya pernah beberapa kali niat tuh anak kasih itu sebenarnya doh, cuman sampai ke orangnya dan ternyata cara penyampaian wak salah, akhirnya ndak sesuai juga orang dan kadang kalau misalkan konten seperti itu tuh memang ndak sesuai juga orang wapuih ke kontennya. Dan penyelesaiannya apakah pernah nggak sampai ke jalur hukum? Oh, ndak, alun lah itu. Alun Kan kalau sampai alun lah betul bahkan nggak. oh, ndak alun lah. Ya karena kini orang mainnya gitu sih, mah ada yang. Kini orang main itu itu jalur hukum. Hukum. Nah, ada cek lain. Dan sekian tahun perjuangan menjadi influencer. Jadi sebetulnya influencer itu kan orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Iya. Seperti Ana dari pengican namun influencer tapi yang konten kreator bagi Ambo tetap sebagai influencer. Perjalanan panjang sekian tahun. Itu kan merintisnya nggak mudah. Iya. Pernah nggak mengalami masa jenuh? Iya, coba nah. Jadi kalau jenuh tuh mungkin hal yang pasti dilalui seorang influencer, seorang konten kreator karena Kiko udah buyang. Awak tuh karena surang tibonya gitu. Kayak konten kreator kawan awak pun kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai stres, ada yang sampai kayak pengen stop selai gitu. Cuman awak sering sih menghadapi yang kayak gitu tuh, bahkan anehnya jenuhnya tuh bukan karena nggak ada project atau bukan nggak ada kerajo. Saat rami-rami kok alah panik dia di kursi kerajo tarui nih latihan sampai bilul mendeko gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Maksudnya saat itu tuh kalau awak menghadapinya saat itu tuh istirahat dulu, awak hentikan dulu. Artinya mencari tapi break sebentar. Iya. Ya minimal menghibur diri sendiri. Iya, betul. Sana karena mau mengundang influencer Sumbar jadi agak bebas sama pilih rokok. Pilih rokok ya. Iya. Iya. Jadi kalau sana bisa nongkrong kemarin. Nah, Celai. Dengan kesendirian kini. Kesendirian. Nah, dongnya sendiri ya udah. Wah, Rambi mah anggota 8 orang tuh. Jangan terlalu asik dengan dunia tuh lu beko begini. Masalahnya di mah.
Nah, kok masuk hater kok mah? Kok yakin hater masuk apa mah? Bukan hater. Ambo memang harus berperan julid kayaknya. Penghasilan ada, gagah ada, orang kampung ambo lo, tapi lo bini juga jadi masalah gitu. Nggak, ya masalahnya di ma. Apa tanya masalahnya di ma? Jangan makan jo hak orang lain dia. Astagfirullah, di ma makan orang. Ketika penghasilan lo banyak, artinya ada hak manusia nak ganti orang lalu dia makan gitu. Abang. Dengan bini dia lah lagi rezeki ke orang. Wah bukan nyoba ayo, bukan biko tasabui lah gitu kan. Ngajar rezeki ke orang tuh. Oh, enggak, arti biko. Setiap awak kan punya keinginan untuk berbagi. Dan aku yakin penghasilannya pasti ada zakatnya di kamu. Ya. Kece ambo tuh kalau lama bini ada tanggung jawab baragia lo kana lain. Lah ayo baragia ya udah. Dan kami ini agak kaya. Ya bininya lu nado itu aja lo bahagia itu. Oke, buat tinggal dulu masalah bini. Iya. Masalahnya kalau masalah bini yang sok panik. Nggak boleh masalahnya kok. Masalah bini kayak kacau. Ada masalah anak yang bercerita pak. Nah punya kok kan baru bini kok. Anak sudah apa nih lo gini kan? Lalu bini lo ada. Ala bini. Oh lah bini. Allah punya anak. Allah punya anak. Allah punya Allah tuh. Lah sudah bini punya anak, tanah Solo ibu membujang pesanangan. Iya. Tayu. Nah, Lili. Dari mana cuma dari mau endorse? Yang. Ambo hanya mencoba memainkan di sana tadi bahasa untuk menjadi influencer, konten kreator itu tidak mudah, perjalanannya panjang. Itu contoh tadi ada masuk jenuh. Dan jangan menyangka bahasa Minang Liko atau Galiko naik secara instan. Itu perjuangan dan termasuk tuh tekanan-tekanan hater tadi itu bagian dari perjuangan. Nah, apa sih kiatnya bisa bertahan seperti itu kemudian mendapatkan endorsan seperti itu? Ya, kalau awak sih mikir yang pertama karena memang awak duluan gitu. 2015 itu saat orang ado sih beberapa tapi tidak banyak. Nah saat orang ado. Mereka. Apa? Mereka tidak bertahan. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Yang bertahan pun tidak seksi soal ini. Mantap. Ya jadi kalau awak intinya konsistensinya. Konsistensi buat konten taruh gitu kan. Kalau awak pribadi ya nggak tahu lah mungkin jalan awak di siko konsisten awak tuh karena terpaksa sebenarnya. Kok dibilang terpaksa karena kalau dari yang saya lihat feed Instagram awak itu memang rata-rata endorse adanya. Itu satu konten itu tuh iklan endorse project lah gitu kan. Bukan yang pure konten gitu. Nah, nggak tahu mungkin karena karakter awak, karena cara awak gitu kan, cara penyampaian awak, skill komunikasi itu perlu skill komunikasi, skill macam-macam lah gitu kan. Jadi orang tertarik ke awak bukan cuma karena follower gitu. Jadi tertarik ke awak ya karena hal-hal lain, awak bisa public speaking, awak bisa cara menyampaikan iklan dengan baik gitu kan, cara berkomunikasi dengan baik, membuat konten yang menarik gitu kan. Jadi akhirnya orang walaupun tidak mencari follower alun banyak gitu kan, tapi orang aduh sih taruh bekerja sama. Kayak kini kok lah 3 bulanan terakhir itu hampir setiap hari awak membuat iklan. Yang bayangkan tuh setiap hari membuat iklan. Jadi ya awak harus konsisten ya karena iklan kok aduh tiap hari itu harus di kerajuan. Dan itu kan bagian dari kewajiban awak. Iya harus di kerajuan dari makanya itu yang membuat konsisten awak gitu. Karena awak terpaksa. Tapi kalau konten kreator lain ada juga yang kadangnya nerima iklan sekali, selebihnya harus konten iklan. Nah, Anda punya kesempatan untuk membuat konten pure konten apa iklan? Punya kalau kini tuh bisa dibilang susah dapat kesempatannya karena memang lah itu yang di kerajaan setiap hari. Karena konten kreator tahu awak keraju surang awak akhirnya jenuh kontennya paling iklan lagi. Iya, makanya itu hebatnya Dalip di situ. Kejadian iklan kok. Konten. Itu tetap menjadi hal yang menarik. Itu ya. Sebetulnya aduh cek sebelum kamu melakukan riset kecil-kecilan. Iya. Baik terhadap perusahaan-perusahaan atau BUMD atau instansi pemerintah yang sampai detik ini enggan menggunakan jasa influencer. Iya. Karena mereka pikir pasti mahal. Terus baralah biayanya sekali tayang. Kemudian caranya yang disampaikan itu bisa sampai masyarakat kadang-kadang yang meragukan follower awak. Tanggapan dari persoalan itu. Nah itu dia sebenarnya awak kok bisa dibilang negari awak kok bisa dibilang agak terlambat dibandingkan orang. Maksudnya ya kondisi kedaerahan lah biasanya memang gitu kan. Daerah memang selalu terlambat dibandingkan
kota besar gitu kan. Tapi wah berkaca ke daerah-daerah lain kayak Medan misalnya gitu kan, kayak Dari Pekanbaru saya tinggal. Pekanbaru, agak tertinggal wah kayak gitu Iya, kan. iya. Ya mungkin karena kesadaran tuh talambe tibunya gitu. Nah jadi yang harus dipahami kini kok orang harus paham dulu kondisi dunia kok lah berubah, kondisi keadaan wak kini kok lah berubah. Orang kini semakin ke digital sadonya gitu Iya, kan, semakin awak telambe menyadari awak akan jadi telambe lo kayak gitu kan. Nah jadi menurut wak mulai dari kini mulai dari kini sadarilah itu dulu gitu. Sadari kalau awak harus beralih ke digital secepatnya. Nah saat awak beralih ke digital awak bisa melakukan berbagai macam hal di situ. Nah setelah itu awak punya ya untuk para klien kami tibunya gitu kan, yang punya brand, yang punya usaha UMKM ataupun perusahaan ataupun pemerintahan kayak gitu kan. Nah mulai dari kini manfaatkanlah itu tuh untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan gitu. Karena kalau misalkan awak bicara media konvensional ya itu tuh macam lah emang penikmatnya atau yang mengkonsumsinya sih kini gitu. Terbatas barang. Nah, kan terbatas. Jadi itulah terjawab. Yang apakah benar untuk membayar seorang dalipku begitu mahal sehingga takwi orang? Nggak mahal, rumah lo mahal. Iya, paling omset cek konten kreator 30 ini 5 juta, 8 juta sama gue orang. sampai 5 juta doh. Iya paling barawana Ini omset. tahu mau bocorannya untuk satu konten berapa? Wah, itu tuh beragam dah. Yang terendah. Yang terendah 1.000 lah. Aduh 1.000 paid promote. Paid Tertinggi. promote story. Tertinggi kalau pribadi Itu story ya yang apa? Story itu yang Iya, story. paid promote. Jadi paid promote paid promote hanya tuh 130.000. iya, jadi nyo menyediakan konten nyo diposting di Posting, story wa. ya. Di story yo. Dan produksi ya. Iya. Ya, terus kalau untuk yang konten wak produksi, Konten wak produksi ya ada lah gitu, Pak. ini Marah kopi banyak. bisa diskon beko ya. Ada diskonnya langsung ya. Bisa kan lah. Ya alhamdulillah lah Kan itu. di sana ketika nyo membuat konten dengan tarif minimal saja story untuk di story 150 tiap hari nyo memposting sekian, ambo macok memantau Dikali-kali aja lah. saja ya di sana penghasilannya sehari ya. Itu sekali posting kan? Sekali posting. Sekali posting. Nah, apakah ada klien itu yang berulang? Aco banyak. Cek ya, Banyak. karena dia merasakan manfaatnya. Iya. Nah, mau ingin bagi gambaran bahwa influencer hari ini memang sangat dibutuhkan. Iya. Kurang beralih ke dunia digital sehingga mudah sekali untuk melakukan penetrasi pada pasar. Betul, betul. Tapi yang mau cari ya, itu kan rata-rata UMKM. Ya, bukan cuma kategori UMKM kok bisa wa Apollo, bisa wa bagi-bagi loh, ya. Yang perusahaan besar pernah, Enda. Kalau dari nasional itu banyak. Maksudnya itu kalau di nasional Kan kami yang dapat Dalim? dari ke Dalim, ke Binang Lip. Aduh, secara udah. nasional apa saja misalnya? Ya banyak Boleh kayak kok, brand-brand. boleh. Boleh sebut brand. Boleh. Yuk kayak kini yang kerjasama sama kami Gojek, Maxim, Telkomsel, ada ya. Banyak lah pokoknya. Ada universitas-universitas di Jakarta. Instansi pemerintah ada? Aduh, tapi Agak payah tohannya. payah. agak payah ya pemerintah kata kita gitu. Alah budgetnya kete, cairnya lama lah. Cairnya lama. Proses. Kenapa ece itu doang? Nah, sorry, ambo tanya, umur barak ini. Itu lina apa ada di tubuh kok? Tidak masalah doh. Kok itu mah santai saja. Umur barak mana dari ini? Barawana, tidak sampai sekantang barit. Di umur yang sangat muda ini, kok nyerasinya dah ini umur sana, bahasa sedang ya. Apa sih? Lah tak beli rumah kah, mobil barabuan tak beli sejak jadi influencer. Sejak jadi influencer. Alhamdulillah kini sedang ambil rumah. Alhamdulillah, Ya. rumah, duit rumah, mobil, kendaraan, Kendaraan alun lain. alun lain. Alun maksudnya tuh alun sana, alun Salasai, Fortuner kok lain. Amin. Alun lah, alun lah. Di rumah sana. Iya, iya. Karena kebutuhan tuh masih banyak gitu kan. Ya kecil Dabuyong tadi kan, ya bini alun ada yang diagih, tapi kan keluarga awak banyak. Keluarga, Gitu. pengabdian pada keluarga, jadi Iya. bagaimana sebagai orang sukses. Iya. Tidak berminatkah untuk memilih pekerjaan lain sampai bila kamu jadi influencer? Belum.
Misal Baru tak pikir ya pertanyaan itu tuh. dengan jadi influencer atau kini punya usaha surang yang dirintis dan itu menjadi investasi masa depan. Tanpa orang sadari, Minang Lip itu kan usaha. Minang Lip itu adalah Ambo ingin berbicara di luar dunia digital, usaha di luar dunia digital. Nggak, kini dah yang ngecek TV itu bisnis nggak? Ya bisnis. Nah, Minang Lip itu arahnya ke sana. Betul, enggak maksud Ambo di luar itu. Usaha sampingan, mungkin kamu buka rumah makan, buka kafe. Belum ada kepikiran. seperti itu. Kepikiran ada membuat sebuah brand makanan gitu brand kan. Makanan, benar. Pakai nama awak gitu kan. Aduh, sedang dalam proses lo kini. Santalai akan muncul sebuah brand yang memenuhi kebutuhan para perantau. Agak cadiak di sana. Aku cadiak. Nyubik barang surang, namanya surang tuh promoan surakan sehingga biaya promosi dia keluar ya kan. Itu lo lah biar ala itu dimanfaatkan gitu. Nah, kini mau deh. Yo privilege-nya. Apa? Yo. Kalau tak bisnis ke sana. Nah, ada hal negatif, bukan negatif tipenya. Sering itu biasanya hater sih ngomong. Apa tuh? Duit dari endorsan sosok lo kayak. Itu tuh pengen orang sebenarnya pengen open konten. Ayo bahas ini. Nah, Duit dari dunia endorse sok-sokan lo. Makan ikan orang perai sok-sokan lo. Tunggu lo. Nah, itu pengen bahas tuh. Malah itu kalau dari yang mengikuti kayaknya ada yang mengikuti dengan semuanya. Takut sempat terjadi kekisruhan di dunia influencer Minang, influencer Sumbar. Jadi si influencer dari influencer kok saling menyindir waktu itu. Ya. Saling menyindirnya, dia sama India saling semua menerima endorse. Tapi saya ingin dia, duit dari endorse kalau nak di endorse akan menangkan dong, gitu kan? Itu punya pameran, ada nak punya konsep lain, ada punya logo lain, ada punya software segala macam, gitu kan? Sama influencer yang dia di endorse, situ tak pikir gitu kan? Ini prima dari endorse itu nawak sebagai orang yang tanda kutip hidup dari endorse tuh pengen bersuara gitu kan. Yo memang awak hidup di endorse tapi kan harus dipikirin, yang harus dipikirkan itu apa? Itu pekerjaan kan? Sama kayak awak tidak ngemis itu pekerjaan dan yang awak lakukan di situ tuh adalah kan saling menguntungkan antara bisnis dengan si influencer yang endorse. Nah ada yang salah di situ. Jadi yang salah tuh hidup dari endorse dia salah, pernyataan salah. Pernyataan itu adalah dia sama kayak misalkan ini kopi misalnya kan duit dari Manggale sama ya artinya yang endorsean itu adalah hasil dari profesi yang dijalankan dan itu tidak ada salah sebenarnya. Pernyataan itu dan apa menjual jasa di sini? bekerja awal di situ mau make konten, butuh skill di situ, perlu kamera atau teknik. Nanti yang muncul itu sebetulnya adalah bentuk persaingan sesama influencer. Ya, asal ada yang tahu itu Strategi. Gaya-gaya media dan itu memang dipakai untuk mengupnya. Karena itulah yang dibutuhkan penonton waktu itu. Penonton itu cenderung kurang mencekak senang dia. Itu kangkang dan satu sana. Jadi kalau misalkan nggak ada macam steko, itu banyak. Maksudnya konten mencekak. Tapi ada yang ayo nak. Jadi nangge strategi itu atau megang dari itu kayak kita dengan ada dokumen di story. Jadi kok followernya saling follow. Ya. Itu kolaborasi ini yang ya. Nggak masalah. Nah itu penting, itu adalah yang mau mendapatkan follower dengan banyak agar ke depan muncul namanya yang influencer baru di Sumbar. Karena bayangkan saja dari itu saja tidak tertampung lagi endorsan, kasihan lapisan lain. Betul loh, serius loh. Kalau seandainya misalnya dapat endorsan, asli bisa produksi 10 tapi timbul kembali dari 5 capannya kurang. Ayo munculkan itu dan sebenarnya inti dari yang Boni Majak tadi disitu memberikan pemahaman kepada masyarakat awal. Suatu influencer itu sangat dibutuhkan saat ini. Iya.
Kemudian kalian hidup di dunia digital dan jangan takut untuk milenials. Anda berpikir rapih nih dari keluar untuk seorang influencer, tapi mereka tahu efeknya. Yang kalau kini muncul pada konsumsi pakai internet gara-gara ya kan? Tapi ada yang menarik, itu makan bahasa para makan canggung serpul. Makan jalan kuah. Iya bang, nah aku saya kontennya baru lama sih kan. Belajar yang bisa habis 1 tahun dulu ya kan. Itu bahasa para canggung. Atau memanfaatkan makan serpul. Supaya menarik, tipe seperti itu, tapi cara mengatasinya. Ya, di situ tuh awak belajar rumah. Jadi memang Kan aja makan ini kan. belajar makan, belajar bahas strategi makan, cara memayu bahas, cara menyanyi bahas, cara mengeluarkan ekspresi bahas, itu belajar gitu. Maksudnya belajarnya belajar ya, konten YouTube, Instagram, konten seperti itu yang vlogger tuh, memang belajar. Dan kalau di DC Caro memang kalau Pak memang aku bisa menampung banyak, jadi awak sekali makan bisa banyak. Nah pas makan pun awak misalnya review sore gitu kan, awak tuh di pagi nggak makan dong, jadi terkadang Polisi aja nggak makan. timbang nggak makan, jadi bisa dibilang kalau nggak ada review makan sekali sehari. Nah pas review tuh makannya banyak, makannya manyalero gitu kan, jadi mungkin salah satu strategi kita. Tapi caranya memang karena awak dari kampung di Pelembayan tadi itu, jadi Berapa yang bayar dong Iya. di Roro? di kampung kampung kok lihat salirwa, nah apa lihat dari salirwa padang, dan oh nama wanita pun ada gitu, maksudnya kadonya lemah bahkan dulu ini ete orang suku Mario, kini kan baru bukan Mario, Apalagi tuntutan. boleh bayar, aduh, Oh, katanya ada yang sampai minum-minum obat untuk Jadi ada ya makanya influencer kok bisa makan banyak, dia menggunakan konsumsi B supaya pencahar namanya pariko tetap langsing. Seperti itu kan? nah itu pengen tahu dulu sebenarnya. Kawan dulu Dia banyak Saya tidak memakai itu, gitu kan? Itu mungkin kadang-kadang tadi mungkin itu gimmick dalam dunia influencer. Gimmick dimunculkan lah isu seperti itu. Karena saya lihat kalau yang paling banyak terbuik pun mungkin yang paling banyak makanya gitu kan. Setelah saya lihat terbuik pun memang apa itu ya, memang ada dulu strategi gaya di surangnya pakai kalau kecil atau lah gitu kan. Kalau ada dulu strategi yang pakai surang itu, jadi masing-masing orang, masing-masing konten punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah konten di surang. Apa nikmatnya menjadi seorang influencer? Nikmatnya, Nikmat banget ya. oh ya nikmatnya mungkin aku mencoba sesuatu yang mungkin dulu nanti ya dia pengen mencoba makan sih contoh saja kita atau mencoba itu gitu kan, kita coba karena itu karena mungkin undangan itu sih namanya. Dan pernah nggak influencer itu hampir sama dengan artis selebgram? Pernah semua nggak sih jalan kamar bos orang? Ini foto sih ada nggak sih? Ini lumayan aja sih. Pertama-tama Pertama-tama sana. Pertama-tama sana. Cara dia akan transmat. Dari bulan tak foto sih. Boleh. Tapi belakangan ya, aku lihat tak terasa. Jadi bukan mengganggu sih, kayak risih gitu. Jadi kan kawan awal ada juga beberapa yang lagi buat follower banyak ya. Nah itu loh cerita begitu, maksudnya akan terasa nyaman gitu kan kalau saat memang boleh terasa udah. Jadi yang nyaman itu mungkin lebih kemudian kuasa perjalanan juga sih kan. Yuk bisa tapi tenang aja pak. Ini awal pernah ada begitu kan, tapi kan sendiri ya. ya oke karena itu program. Tapi itu kan sebuah resiko. Nah itu dia. Pernah nggak ketika ada fans yang minta foto dari merasa jengkel, merasa kesal, pernah nggak untuk menolak? Nah sih justru malah lebih suka transparan sih, maksudnya Sana. dari kalau dari mana foto tadi Jadi sana, kalau sana tergawa foto, maksud tadi dia sasakan, tapi dia bisa kalau bisa dari mana sana? dan dianggap udah kecil tadi selebgram artis, jadi dianggap kayak gituan. Nah gitu awalnya besok, jujur orang langsung biasa. Jadi saat kedua kalau dari mana foto adalah dari posting story, jadi bilang
Tapi kayak di buat tapi ada tertekan kan sekarang dari seorang penyanyi yang selebgram Sumatera Barat kemudian sudah menjadi publik, tentu ada batasan yang dijangkau dalam bersikap. Pertama ada kehidupan sehari-hari. Ya itu kan aku gitu kan ada beberapa hal yang sikap kuat ada ya manusia media Nah kalau di publik Pak Mo, saya nongkrong di kafe, mungkin ada yang kena, tapi kan bersikap cara makan, fenomena produk juga ada seperti itu. karena karakter yang membangun tidak seperti itu di sosial media ya. Karena kecuali karakter yang membangun itu orang yang dia makan orang segala macam dia keluar semua terkekang dengan cara seperti itu, tapi membangun karakter sesantai mungkin, senatural mungkin, dia sampai orang jadi Yang tidak nyaman, jadi kan nikmat lah. Ini yang tidak nikmat di yang ini kok ya yang tadi dipakai salah satunya melakukan desa. Ayo maksudnya yang bisa sih sebenarnya yang Aco bisa gitu kan. Jadi kayak awak harus mengikuti maunya netizen gitu. Harus mengikuti keinginannya seperti apa, harus seperti itu gitu. Jadi agak susah awak bersikap berbeda nanti baru bertindak. Sebenarnya kalau bukan apa ya, kalau misalkan kehidupan di pertemanan kan orang jago itu biasa jadi Tapi kalau sini orang jago lah. terus kan kayak kok bener dia gitu kan dia karena dia tuh dari dia loh kata orang jadi dibatasi sama orang dan di kandaan gitu gitu aja kan pertanyaan dari Dibatasi ya. ini dari Tapi kalau mau menilai sana apa gimmick itu memang sebuah gimmick yo. Sengaja diseruan. Sebab kalau lah tahu ada channelnya atau gimmicknya sana bilang kan sih kok. Ini harus betul. itu sudah dia biasa pernah kalau udah punya mencari konten pertama yang ada di video yang pakai photoshoot sebenarnya onde hai satang ayo 200% naik story bisa ikut kurang di kehidupan pribadi Itu kenyataan sebagai orang selebgram atau selebritis ini walaupun baris skop Sumatera Barat, tapi kalau dari merasa ketika perusahaan nasional sudah masuk dan jadi seleb nasional sih karena semua orang sih atau kurang album itu bukan perusahaan pengeluaran. Aku meyakini itu bukan perusahaan pengeluaran. Bayangkan minimalnya 600.000 dari mungkin 50 masanya bisa 50 kan. Nah artinya itu kan tergantung dari follower. Nggak tergantung di sini atau nah yang menjadi aku hanya ingin muncul dari yang lain ya kalau saya muncul seperti itu merasa tersaing. nah justru berharap karena sebenarnya gitu loh di Sumbarpo di Minangku masih sangat kekurangan influencer serius mah jadi kayak buat jalan nasional gitu kan katanya wah risiko influencer fashion mungkin lado influencer gaming sih ya kalau tahu lah gaming pernah Banyak kursus ya misalkan buat vlogger bagian kuliner influencer gadget influencer sport olahraga Saya kan biasa saja Pak. Dari saya sampai saya. nah justru kalau biasa dulu mungkin makanan merupakan hilang karakter waktu ini di sebuah kelemahan jadi karena biasa dulu karena biasa sebuah jalur sebuah jalan karakter sudah kita tadi strategi personal branding Nah, paham ya bukan? Jadi aku ini saat konten yang gini di YouTube memberikan gambar ada yang ini berarti program makanan kuliner dan komedi. Jadi kalau ini yang tadi saya kuliner di luar makanan ada konten komedi, di review makanan seperti ke depan sebetulnya program pengembangan diri, pengembangan sebagai influencer Sumbar secara personal seperti apa? kalau secara personal, kan ini di Grab, terus dengan Instagram dan yang ke depan nggak tahu apa yang akan terjadi di digital. Nah, ada platform baru nanti kalau ini waktu udah lengkap, pengen masuk YouTube kalau pribadi saya lihat konten berarti itu memang dari YouTube kita punya Instagram cuma sebagai secara pribadi jadi tetap nah kedepan apa pengen secara personal itu kalau di Minangkabau
Minang kami sudah pada progres pengembangan konten ini. Jadi kan yang konten baru yang akan masuk di Minang dan YouTube ini masih ada Minang akan ada pakai story. Baru ada di sini dia yang lagi. Weh, orang sudah lepas. Kalau di Minang kan kami di Instagram. Kami akan baru masuk ke YouTube dan kami lah merancang akan di Instagram yang kalau bisa YouTube kami nak main gitu, maksudnya sekali set ya itu benar-benar set yang oke gitu Sampai dari kamu baca komen suka boleh itu baca langsung cuma bilang kamu yang kali itu jangan bro. Kalau kalian ada mau baca itu sih dia marah lo ya. Aku masih curiga itu sebuah gimmick gitu kan. Pada aku sana ya. Kemudian sebab dunia perselegraman itu banyak lagi gitu. Daerah-daerah meja keren. Kemudian ada meja klarifikasi soal foto private di caption. Nah itu yang bahas tadi. Karena itu bagian dari gimmick. Sebenarnya ada kan niat akan menjadikan itu gimmick bro. Karena memang di endorse sama, ada di endorse kolab gitu kan. Hanya endorse gitu kan. Endorse sampai kok kalau fotonya kolab celah gitu. Kolaborasi itu punya MOA, jadi dia punya baju, dia punya model. Nah, habis itu kalau dikasih untuk pensi, kalau sebenarnya lah, waktu teknis seperti itu kan. Nah, oke, kecewakan. Jadi, nah ada kan niat gua sebenarnya untuk akan membuat itu dong, akan membuat gimmick gitu. Nah, kita pas saya mau pakaian. Memang itu untuk konten, tapi tidak niat untuk ini. Memang konten untuk siapa kan. Nah setelah posting, pertama nak dong dia tahu gua akan story ya di produksi. Dia nak tahan orang malam kan kami jadi pagi gitu. Tahan apa sudah mau pakai tahan gitu kan. Posting ke story je, posting ke sini kurang di DM. Oh dah salah berhasil manfaatkan momen. Pak posting update foto sama cewek itu, pengertian konvensi. Boleh apa kurang ke DM, kurang macam di story kok. Udah cerita kurang gitu kan. Wah, terlalu gila ya. Soal kau mesti like kan, soal kau like video like, habis kau like kan, itu strateginya. Wah, kau enggak. Jadi ada strateginya untuk memposting iko, memposting story, di feed ini. Percaya momennya wah, orang itu yang sudah nanya kan, itu benar-benar luar biasa. Hanya kau follower 52.000, setengah dari lebih dari setengah follower itu mencari aksesoris. Sebenarnya kan idealnya yang mencari aksesoris itu 10% dari total follower. Dan itu lebih 50%. Jadi kamu sih berpikir mau hari itu malam itu dari terang-terangan membuka, membocorkan rahasia perusahaan sebenarnya. Tapi satu sisi memberikan pelajaran untuk calon-calon influencer baru. Ada strategi yang bagus seperti kok. Karena memang masyarakat itu turun harap. Ketika tadi di Sukan Dorale, di Kampung sampai Depo, ini kanannya menjadi public figure dan orang banyak yang tahu. Sudah tuh berbincang lagi semuanya ya. Itulah awas sebenarnya kasihku cuma tidak sengaja loh gitu. Maksudnya mau beli itu ternyata orang support kok ya. Ternyata orang kok akan hal itu. Jadi di situ tuh pelajari. Jadi nak doa niatkan awak akan membeli koko sampai ke kreator kuliner food review pasti nak niatkan dari karena di Minangkabau pertama apa di story tentang review makanan. Cukup orang mau beli aku pribadi waktu kita orang support cuma mau beli dari ibu endorse, oke, ada orang syukur akhirnya kan amat endorse kok masuknya, akhirnya ada jalanan saya lain gitu kan jadi. Tapi kan hal itu tidak semudah itu artinya butuh pembelajarannya di maaf dan di pasti dan itu pelajarannya kan banyak konten-konten itu untuk baru kan. Basic lah bukan seorang video editor, bukan seorang orang yang cerita kamera, tapi akhirnya belajar ya. Karena lebih cepat kan. Kini aku tidak menerima job di luar kerja konten kreator seperti endorse. Tapi itu efek dari sebagai selegraf. Contoh MC sudah orang atau maaf tawaran-tawaran MC banyak, cuma karena memang lawan cukup gitu kan. Nah, gue mental jadi MC dong. Bukan passionnya di sana. Tidak dari. Ya. Aku panik kan gitu. Atau kan orang negatif. Nggak kalau orang bisa siapa mintanya. Maksudnya kalau setuju itu orang oke gitu kan. Tapi orang kadang dia ngomong ya iya gitu kan. Nanti tahu tuh. Kita
dan lebih dahulu mungkin dari itu. Bapak dapat dari ketika ada selebgram yang bagi-bagi uang untuk fakir miskin atau yang memberikan sumbangan dan itu diposting di media sosial. Ya menurut gua, Iko loh. Orang tuh punya bila konten itu beragam, banyak konten. Nah yang harus disadari, ini mau itu tuh ya konten. Ya udah itu yang harus sadari dan efeknya ya orang miskin terbantu. Ya udah sampai di situ saja, nama sampai membaperkan lo. Ini mau bagi cuma untuk konten apa tuh hebat. Tapi kan persoalannya netizen awal lebih senang membuat komen-komentar seperti itu dan menghujat akhirnya. Iya apa ada? Iya. Tapi kalau sih tanpa sadar semakin banyak. Terkadang itu yang dicarinya malah. Ada beberapa itu. Apakah itu tidak membuat sisi nurani seorang influencer menjadi terus demi konten mengorbankan orang lain yang dibantu? Artinya kalau di Jawa kan para dia tangan kan yang seharusnya. Nah, ya, idealnya kan seperti itu. Tapi demi konten dilakukan satunya. Ya maksudnya nggak usah memikir sampai ke sana, bro. Ambil sisi positifnya. Sisi orang lain terbantu. Orang lain terbantu kamu. Yang kedua, nggak tahu bahwa di luar sana orang terinspirasi, malahan melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi dia kamu tak ada kontenan gitu kan. Terharunya macam dia ingin berbagi. Memang awal lama itu mungkin yang bicarakan yang orang-orang konten atau di luar sana seperti itu gitu kan. Kami pun sendiri pernah melakukan itu dan bahkan memang saat kami melakukan itu cuma kami posting ke story, habis itu banyak itu masuk kami tidak belok di bagian. Tapi kan terbantu menggerakkan hati nurani ya, untuk suatu mungkin dia pengen berbagi tapi nggak tahu kamar harus berbagi gitu kan. Kayaknya kami ada wadahnya kan kalau bagian sampai akhirnya waktu itu kami kelola. Kalau kami ya pernah kita pernah melihat kami itu lalu kami ada lain langsung saja ke bagian satu langsung saja ke nilai. Nah dari konten yang kami buat itu otomatis lah menginspirasi orang untuk berbagi loh kan. Biasanya positifnya di situ maka harus memikirkan nyoria pun macam bukan negatif. Yang negatif itu. Nah dari sendiri sebagai konten kreator ada nggak program untuk bagi-bagi merchandise atau giveaway? Kalau dan itu punya apa enggak? rusak dulu. Kalau pernah dilakukan itu mencoba untuk rutin ya seperti itu. Bahkan menjaga follower itu supaya kompak kali. Kalau yang untuk rutin kayak gitu tuh ada les, ada program khusus kayak gitu kan. Cuman kalau yang dari yang pribadi berbagi-bagi ke follower pernah ada kan waktu itu kayak waktu itu plus kena giveaway gitu kan. Sampai gini kayak ya sebetulnya media gitu kan. Follower kalau karena ya awal belakang aku banyak orang punya berbagai macam merek gitu kan. Jadi yang endorse, terus yang endorse tuh gini aku banyak deh, jadi itu bagi di rumah gitu kan. Jadi mau bagikan follower siapa sih yang saja komen itu mesti ada deh. Jadi nampak otomatis, nah itu yang tidak itu. Nah masa pandemi batang pengaruh nggak kenapa? Sebab orang selalu masa pandemi cuma kayak dari sini ngalami beda. Ini bukan lebih itu karena kalau omset katanya malah meningkat karena kondisinya saat itu orang beralih ke dunia digital. Nah, karena waktu itu ada yang orang banyak diberhentikan. Ya. Nah saat diberhentikan orang tuh buka usaha. Nah orang tuh orangnya buka usaha makanan. Nah saat dia buka usaha makanan, dia terpikir endorse sosial endorse dan lain banyak saat itu mulai waktu kalau salah. Nah itu nama ibu orang kirim makanan kan setiap hari. Jadi selalu itu enak bisa dibandingkan yang malah menjadi video karena hal kreatif dalam film ini seperti itu. Akhirnya orang lainnya kan digital. Tapi menurut semua bisnis yang digital di era berkembang karyawan. Dan akhirnya itu membiasakan orang-orang untuk menikmati digital. Kita masa pandemi dan dalam berharap itu pada berakhir. Tunggunya ada biasa orang biasa. Nah, di biasanya ketika menghadapi ada apa enggak? Misalnya ketika makin terus dan kayak Rosamu sebulan sebelum aku ya, saking padanya itu kemudian sampai sebulan seminggu. Jadi saat hari ini minggu saya minggu cerai. Jadi jadwal itu dicip gitu. Jadwal
Iko kapan rumah Sudah nggak pilih. Nah, harus sampai sebulan ya sih masih bulan tapi sendiri udah Berarti cukup sibuk. Cukup sibuk. Bang bagi yang kirim bang pribadi. Contoh, kumpul-kumpul dengan kawan, pemalalan. Saya tidak udah mau waduh. Dia nggak tahu, karena itu kawan-kawan supaya yang nongkrong atau mau merefreshkan diri, pengen liburan gitu kan. Nah, saat ya pada saat pengen liburan tuh harus kok sendiri. Terus ada dosannya. Kok pengen bebas dulu sementara gitu kan. Ya kalau bisa ada WA soalnya gitu kan pengen bebas dulu dari dunia masuk chat barang terus lirik gitu kan. Terus masuk chat dari yang mentah gitu kan. Jadi aku dulu Saya kamu tuh misterius. Ada beberapa teman aku katanya kalau kriminal ini ada dari Tuesday, makin kurang dari atau dikasih mahal. ya itu. Nah, ketika mereka nanya dari kepada dos, kemudian barat dari misal jadikan 5 juta jadi bisa nego enggak seperti itu. Nah, Iko, Iko kalau pasar luas sampai jadi Iko. Kalau untuk UMKM yang misalkan yang pengen berpromosi tapi budget terbatas gitu, atau bahkan ada budget gitu kan, coba komunikasikan. Itu bisa jawabnya untuk UMKM ya, artinya UMKM Usaha rumahan terutama itu kan maksudnya yang omsetnya udah ada, pengen terus coba komunikasikan dan itu pasti pasti dia minta tolong bahkan kadang agak gini ya udah kirim sih produk dia support gitu ya. tapi kalau misalkan tahu kok usahanya nggak ada kopi itu lah pak yang ada mesin itu Dana korupsi, kami itu ngece aku nyawa kue ngece kan ngece ada kalau kamu tapi itu memang mati tanpa. Bisa dibuka kan bisa jadi minimal ada gambaran sama ada dibuka sekarang. Ya kalau misalkan sebenarnya kalau red itu kan konsumsi klien gitu. Jadi kalau pengen tahu kepo dan lain-lain WAC admin. Jadi sana pahami bahwa red itu harus ditentukan. Ketika tak misalnya ingin endorse beliau, solusinan dan dia pasti akan memberikan red yang sesuai disepakati. Kalau di video itu bisa karena Iya. Pokoknya sebelum aku itu kami pasti cerita aku usaha yang kak alamatnya aku Instagram dalam seminggu berapa hari rata-rata? setiap hari ya dong. Setiap hari Jadi setiap hari itu berapa? Rata-rata. kalau yang visit tadi kunci ya Cari. kalau yang kirim ke rumah yang bisa produknya kan kamu yang kirim dulu kan jadi buat cari waktu dan kirim ke aku misalkan malam kalau ada seperti itu kan malam gitu jadi sore siang waktu video visit malam waktu video di rumah Pembayarannya Pak di awal atau sudah di awal di awal karena kemudian dalam lagi ini lagi ini ada sih lu pernah ada si Cie maksudnya mentari dari itu sebuah resto yang padang di itu katanya deh. ini barusan kalah dulu banyak Iya itu nggak dibayar itu dong. pas sudah konten video lah ya Oh tidak tayang kan? Terus Bang minta lihat. hanya mentak barusan Mudah-mudahan tak nonton. Nggak ini minta lihat tuh nggak diterima nggak? Cali ya, awak kan lah belajar dari pengalaman Transfer gitu kan. dulu Anda baru saya produksi. Transfer dulu, keep jadwal karena kini memang karena lah padat gitu kan. Memang harusnya transfer seminimal-minimalnya DP lah gitu kan. Intinya bukan persoalan kok sudah ditompiti, tapi kok menjadi profesi. Profesi. Dan ini menjual jasa dan wajib mendapatkan hasil dari jasa itu. Iya. Ya kan? Jadi nggak cuma follower yang dijual gitu kan. Iya Kayak betul. hasil konten itu kan konten tuh hasil. Video tuh Beko bisa nyebarkan lo, bisa sebarkan di grup WA, bisa posting lo ke akun-akun lain. Itu kan konten, itu yang harus. orang priwet orang nikah bayar videografer kan betul kan videografer di mobil ada daerah dia nggak pilih risiko kalian yang harus bayar apa lo follower kami kan dulu ada saya yang harus bayar Ini bantuannya Sumatera Barat lah mulai muncul dah influencer baru. alah bermunculan tapi sayangnya menurut gua ini semenjak TikTok masuk fenomena TikTok sayangnya konten kreator atau influencer minang itu makin gede jadi new influencer tuh banyak disebar cuman kontennya nak minang jadi bukan bisa influencer minang jadi nyonya orang nasional followernya banyak tapi orang kenal secara nasional orang sebar mana tahu video ini orang Minang itu stay di situ itu yang sayangkan yang kami jago di Minang dan jago pribadi dan yang membuat beda dari yang lain itu kalau followernya banyak segmen follower aja deh segmen follower kurang
Minang tinggal di Padang, Sumatera Barat, sekipu jadi. Tapi kalau saat followernya jutaan di TikTok, tapi yang mau follow orang Minang sekali kan tahu itu apa konten Minang. Masuk Minang, karena sekian tidak depo, tapi mungkin itu tadi memberikan kas Ya. dan mempertahankan Minang itu sendiri kan. Nah, ada persatuan para selegram itu biasa dibentuk di Minang sendiri Pak. Kalau dulu ya di Minang kami ada kayak konten kreator tuh satuan lah, misalnya Minang itu sebagai wadah. Iya. Tapi kalau ini baca lihat karena konten kreator Minang kelas titik dan konten kreator influencer yang bukan Minang lah, karena banyak kan. Jadi jarang sih biasanya kenal saling itu. Apa langkah mereka untuk menjadi influencer agar baik ke depan? Langkah-langkah yang harus mereka terapkan. Mereka aku sih yakin nih kok. Yang calon-calon influencer baru. Oh. Langkah pertama mulailah ngonten. Ya. Mulai video, kemudian aktif di platformnya tuh, entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu YouTube, aktif di situ. Nah, setelah aktif setelah aktif tuh kalau misalkan follower banyak tuh akan lama-lama kan orang akan tahu Jawa. Nah, orang akan tahu Jawa itu pasti akan masuk atau mulai masuk endorsan, mulai masuk klien. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, mungkin kenapa Dalip bisa banyak endorsannya karena mungkin hubungan awak dengan klien tuh cukup baik Cara berbahasa, attitude seperti itu barangkali. Nah, yang mana sobat artis itu sombongnya barang dulu kan. Iya. Pesan untuk klien lain. Nah, Kamu yakin Dalip pasti menemui banyak jenis watak orang. iya benar. Dan kadang-kadang mungkin mengutuk dan tuan ini Betul. kan. Akhir-akhir. Nah, untuk klien ya, maksudnya untuk para pebisnis, para pengusaha, para pelaku usaha, yang pertama saat Nio beriklan atau bekerja sama dengan influencer atau dengan akun publik tuh, pertama yang harus dipahami, awak tahu semuanya dulu. Awak tahu semuanya, jadi awak tahu ranah konten aku pas enggak joinnya gitu. Jadi kayak ke Dalip di red card waktu lah dilataan di situ insight Wak. Itu follower Dima, kemudian umuannya bara, cewek atau cowok paling banyak. Nah, di Dalip gini follower rata-rata 70% cewek. Dan itu usianya 25 sampai 35. Artinya cewek 25 sampai 35 itu berarti orang-orang yang sudah berkemampuan finansial, lah tamat kuliah, lah karajo, lah berkeluarga kayak gitu kan. Nah, itulah produk yang sesuai dengan itulah yang bisa di-endorse sama Dalip. Nah, saat nanti klien punya usaha apa misalnya gitu kan, pomade lah misalkan produk cowok. Dalip kan cowok tuh, endorse pomade kok ke Dalip soalnya cowok, cocok. Nah, belum tentu itu cocok di follower Dalip karena follower Dalip tuh cewek gitu kan, berarti nggak cocok. Nah, yang harus pelaku usaha lakukan untuk bekerja sama dengan influencer atau dengan akun publik lainnya, ketahui dulu analisa dulu misalnya Iko kamu cocoknya followernya sih ya. Cocok nggak jo produk Wak? Iya, betul. Karakternya, followernya. Misal tadi misalnya 25, rate-nya sampai 35. Dan disuruh Dalip endorse untuk orang Malaysia itu enggak masuk. Masuk. Itu mama nah. Masuk ya. Masuk. Yang enggak masuk sebenarnya produk cowok. Ya produk cowok. Parfum cowok, rambut. Nah, ada juga ada produk cowok. Nah, Dalip kok kan hebat kok. Cara komunikasinya lah. Nah, kalau dapet parfum cowok, bunda, aku harus ke bunda cocok tuh laki bunda bandian lah. Itu caranya lah. Artinya ada strategi, tidak semudah-mudah itu saja dong. Iya. Ada nggak ya pernah klien yang melecehkan Dalip? Melecehkan artinya Allah cuma mengecek mode itu mereka tuh postingnya mahal banalo. Ada nggak? Kalau yang sampai ke telingoa sih nak do gitu kan. Ya. Cuman mungkin ada yang ngecek-ngecek di belakang ada. Tapi kalau misalkan sampai ke telingoa dan nggak tahu orangnya kecean. Maksudnya, karena ada beberapa klien yang ngecek-ngecek kayak gitu dan ada yang nyampein ke awak gitu kan. Tapi nak tahu dah dikeceknya orangnya do misalkan. Tuh ya udahlah berarti nak tahu sebenarnya konsep bekerja sama dengan influencer tuh gitu kan. Atau ada juga yang ngecek mau dekwa terang-terang ada awak yo. Endorse ke Dalip nak do naik follower do, nak do nambah customer do gitu kan. Tuh emang apa yang diiklankan gitu kan. Setelah wak lihat ternyata memang ada cocok, memang Kiko nyopet promote waktu itu. Ingat wak kan yang terakhir wak. Nyopet promote waktu itu konten pet promote di sini menarik pet promote tahu bang kan. Jadi cuma punya
video atau foto, awak posting. Iya. Bukan produksi awak. Bukan produksi awak. Nah, itu tuh konten memang tidak menarik. Dibandingkannya, pembanding-bandinganku banyak loh kok. Dibandingkannya kan influencer yang datang ke tampeknya, efek itu jalan efeknya lah Iyalah. Nyo undang influencer ku undang ke tampeknya, nyo storyan, nyo bikin video gitu kan. Nanti buka dalip, nyo pet promote nyo dengan konten yang tidak menarik tuh. Cali waktu itu. Iko kontennya nyo. Kapan tambah followernya dengan konten model ko. Kok saya cari gitu. Mungkin orang pun kalau saya follower dari mencari ini geser soalnya. Iya, Kalau itu. Kalau kontennya menarik baginya. Nah, menarik tuh. Jadi itu yang harus dipahami sebenarnya. Karena buktinya yang repeat order kawak banyak. Hampir semuanya yang lagi iklan itu iklan lagi gitu. Banyak dan kerjasama kontrak awak pun ada yang berkelanjutan gitu kan. Berarti apa? Yang ngecek Jodalip nang efek do. Ya berarti ada kesalahan di situ, bisa jadi produknya tidak sesuai dengan segmen awak, bisa jadi kontennya tidak apa. Nah kalau misalkan memang ada konten pola maksimal, produknya menarik, nah laku itu memang apa yang salah di situ itu harus cari tahu. Dan kalau misalkan memang itu kesalahan awak bersedia untuk komentek ulang atau mempromosikan dengan cara lain gitu. Bersedia awak kalau memang itu kesalahan awak, sampaikan ke awak. Tapi kalau nak sampai ke awak cuma omong-omongan di belakang yang beko menyampaikan ke awak, kalau cari pantas lah gitu kan, itu tidak bisa lo mengangal itu. Yang jadi untuk hal-hal seperti itu alangkah baiknya disampaikan ke orang yang langsung dan mengecek di belakang. Ambo pun sendiri lebih nyaman. Betul. Yang jadi di sana ambo sanang bana bisa basuh inyo, bisa menggali ilmu banyak, dan bukan hanya untuk ambo pribadi. Di sana pun bisa belajar banyak dari seorang dalip. Dan tentu kesabaran dibutuhkan untuk menjadi seorang dalip. 7 tahun. Baru 50.000 follower baru. 50.000 baru, tapi hasilnya lah ada. Dia akan meningkat tadi. Dan tentunya kalau kini IG personal Riko Sabta Hadi. Kalau yang aku Minanglip ya. Minanglip. Dan kemudian channel YouTube akan berkembang. Di YouTube insya Allah Minanglip akan ada beberapa program nanti, ada program podcast lo, ada talk show, ada games, ada bocoran nama programnya seberapa Minangkah sana, ada di Minanglip. Seberapa Minangkah sana, gitu kan? Ada di Minanglip nanti. Kemudian akan launching lo produk makanan kuliner Amin, nama ya. Dalip. Awak tunggu gebrakan dari Dalip. Terima kasih banyak. Ya, sama dari uang tagi ya. Mudah-mudahan tambah sukses dan sebagai influencer, mudah-mudahan kecipratan lo yang tagi jadi influencer. Sampai kini baru influencer. Iya. Nah, sana terima kasih Dalip. Ya, terima kasih sana satunya. Terima kasih. Di Pot Bungo kita tunggu yang lain dan luar biasa. Thank you. Ya, Tunggu undangan deh. Iya deh. Undangan ini. Ya ditunggu. Ya. Tuh ditunggu. Ramai-ramaian sana. Ramai-ramaian. Tunggu undangannya. Sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih